Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Kak Nabila, Pak Agus. Jadi hari ini Pagi. kita akan training untuk fitur antarin makan bersama Kak Nabila. Nah, Kak Nabila, ini Pak Agus yang akan training untuk fitur antarin makannya hari ini. Jadi Pak Agus ini warrior ya Kak ya. Dan juga ada timnya juga nanti yang bakal join. Boleh langsung dimulai aja Kak. Oke, terima kasih Riri. Selamat pagi Pak Agus. Selamat Perkenalkan pagi. saya Nabila ya, yang hari Ya, ini akan bantu jelaskan mengenai fitur online ordernya. Mungkin ini langsung saya mulai aja ya Pak ya. ya, Izin saya share screen. boleh. Oke, untuk layar saya sudah terlihat ya Pak ya. Sudah, sudah. Oke, nah jadi kalau mungkin briefing sedikit ya untuk fitur online order sendiri. Fitur Mhm. online order adalah satu web order ya Pak ya, yang mana nantinya si customer itu bisa langsung proses order dari web si merchant gitu. Jadi nanti masing-masing merchant akan memiliki satu alamat pemesanan online. Jadi nanti kita ada beberapa layanan, itu bisa untuk delivery, ada buku menu only, ada takeaway, dine-in sama reservasi. Nah, umumnya sih yang dipakai sama kebanyakan merchant kita saat ini itu di dine-in, Pak. Jadi nanti untuk proses ordernya, misalnya ada QR meja gitu ya, nanti kita sediakan satu QR di tiap mejanya. Jadi saat pelanggan datang itu bisa langsung duduk saja, kemudian scan QR-nya, pilih menu, kemudian pilih opsi pembayaran. Nantinya setelah pilih opsi pembayaran, orderan ini akan masuk ke pos kasir. Nah, nanti di pos kasir itu akan ada notifikasi suara. Lalu kasirnya bisa nanti langsung proses nih orderannya, misalnya mau di langsung send to kitchen gitu ya, prosesnya memang open bill atau wajib payment terlebih dahulu baru bisa diproses ke dapur nih untuk orderannya seperti itu. Nah, kalau untuk yang take away itu nanti customer bisa proses order, kemudian nanti orderannya itu diambil di jam tertentu gitu, misalnya 1 jam ke depan, 2 jam ke depan seperti itu. Nah, kalau untuk yang pengiriman itu pemesanannya nanti kita bisa antarkan ke alamat si pelanggannya gitu. Jadi Mhm. misalnya ada kurir pribadi nih di tokonya, nanti bisa disetting untuk ongkos kirimnya, kemudian eh, apa namanya jarak maksimal pengantaran untuk deliverynya juga itu nanti kita bisa settingkan. Atau memang misalnya tidak ada kurir nih di tokonya merchant ya. Nanti bisa gunakan opsi pengiriman online ya. Jadi kita ada opsi pengiriman dengan GoSend ataupun Grab Express. Cuman memang saat ini untuk opsi pengiriman tersebut masih terbatas sih Pak. Jadi untuk Grab Express sendiri itu hanya bisa digunakan di wilayah Jabodetabek. Nah, kemudian kalau untuk GoSend itu bisa di seluruhnya gitu ya. Jika memang ada GoSend di lokasi tokonya itu bisa dipakai, tapi memang untuk jamnya terbatas pengiriman di jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, mungkin untuk pengenalan sedikit tadi ya mengenai fiturnya dari Bapak mungkin ada yang mau ditanyain sebelum saya tunjukkan untuk proses online ordernya. Eh, Cukup, Bu. Lanjut. Oke, cukup. Saya lanjut. Eh, Oke, misalnya saya contohin untuk tampilan yang dine-in terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi nanti Ya. kita punya QR per meja. Jadi kalau misalnya di toko ada 10, nanti akan generate 10 QR juga. Nah, contoh QR seperti ini. Untuk jenis QR-nya sendiri nanti kita bisa pilih ya, apakah kita mau ambil yang QR only atau misalnya sudah ada desain seperti yang saya lampirkan ini gitu. Karena kan kalau ini kan nuansanya biru-biru all Sarah banget gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau desain sendiri, mau ambil QR-nya saja itu nanti bisa juga dari back office gitu. Jadi nanti kalau Bapak mau teskan juga boleh ya. Ya. Ada mau coba tes Pak atau mungkin saya showkan aja? Ini saya coba saya cek. Boleh, boleh. Mhm. Oh, dia langsung masuk ke jumlah pengunjung ya. Betul, jadi nanti halaman diminta infokan untuk jumlah pengunjung. Misal saya isi 2, kemudian saya lanjut pilih menu, nanti muncul ke halaman menunya.
Nah, kalau untuk Oke. menu sendiri ini bisa kita samain, Pak, seperti yang ada di pos atau memang hanya menu kategori tertentu aja nih yang mau Bapak munculkan di online ordernya gitu ya. Nah, nanti itu untuk munculkan menunya pakai publikasi produk. Nah, nanti mungkin di belakang saya jelaskan. Cuman ini saya tunjukkan dulu ya untuk fiturnya. Di sini di atas ada produk paket atau combo. Ini default ya Pak. Posisinya dia pasti di atas. Lalu Mm-mm. ada kategori produk. Nah, ini untuk kategori produknya sesuai dengan susunan yang ada di back office ya Pak ya. Jadi misalnya di sini Mm-mm. kan ada coffee dulu, terus non coffee, makanan gitu ya. Tapi misalnya dari Bapak pengennya nanti makanan dulu nih yang di atas. Nah, itu bisa nanti tinggal di drag aja untuk uh, susunan kategorinya, kategori produk yang di sini. Nah, ini nanti bisa Oh gitu. dinaikin aja. Misal pengennya makanan duluan gitu ya. Mm-mm. Oke, langsung Oke. berubah tuh. Jadi nanti makanan yang di atas seperti itu. Kalau produknya habis, Bapak setting sebagai stok tidak stok habis gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini, tidak tersedia. Kalau Bapak ada pakai harga harga pasar, nanti tampilannya di online order seperti ini. Ada harga coretnya, jadi 1.000 seperti itu. Lalu Mm-mm. kalau misalnya ada punya produk dinamis gitu ya. Jadi kalau misalnya produk dinamis ada, kemudian memang Bapak munculkan produknya di web order, nanti tampilannya seperti ini, pesan di kasir. Karena kan memang kalau untuk produk dinamis kan harganya bisa diubah gitu ya Pak ya, biasanya dipakai sama di pos gitu. Tapi kalau misalnya memang produk dinamis tidak dimunculkan juga bisa gitu. Oke, kemudian kalau tampilan add-ons, nah kalau ada add-onsnya seperti ini. Cuma memang kalau untuk di pos kan biasanya add-onsnya kita bisa tambahkan lebih dari satu gitu ya Pak ya. Tapi kalau di web order itu hanya bisa tambahkan satu kali saja untuk add-onsnya gitu. Oke, misal saya coba order satu produk ya Pak ya. Ini saya next. Masuk kita ke halaman ringkasan, nanti di sini tertera kita duduk di meja berapa, orderannya, kemudian di sini ada subtotal pembulatan, kemudian kalau misalnya Bapak ada setting PPN atau pajak atau service charge gitu ya, nah itu nanti akan muncul juga di web ordernya, seperti itu. Nah, di bawah sini juga ada menu untuk tambahin kupon diskon. Nah, di online order saat ini untuk promo yang bisa diberikan ke pelanggan itu hanya kupon diskon nih, Pak. Nah, jadi hanya dari menu ini saja. Jadi kalau misalnya mau kasih buy one get one atau misalnya nominal berapa ada gratis produk apa gitu ya. Nah, itu masih belum bisa sih di web order. Jadi masih diskonnya berupa persenan atau nominal saja. Seperti itu. Nah, misal mau si pelanggan mau apply atau merchantnya memang ada sediakan ya kupon diskonnya, itu nanti akan diminta login terlebih dahulu nih untuk merchantnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya apa namanya tidak menggunakan kupon diskon untuk proses login ini bisa di skip Pak. Jadi kita bisa langsung ke halaman pengiriman. Cuman memang kalau untuk ingin menggunakan diskonnya wajib login, bisa login daftar ataupun login tamu. Nah, kalau untuk yang login tamu lebih simpel sih Pak, yang diisi dia cuman masukin nama sama nomor telepon saja. Kita nggak kirim OTP juga ke nomor teleponnya. Jadi memang sesuai dengan yang tertulis saja sama pelanggan, cuman memang masih ada resiko kesalahan penulisan nomor telepon gitu ya, karena kan kita nggak ada send OTP nih ke nomor teleponnya. Nah, tapi kalau satu lagi itu ada yang daftar. Nah, kalau untuk daftar ini memang sedikit lebih panjang sih Pak. Kita ada minta email, sandi, sama nomor telepon juga. Kemudian kita ada send OTP ke nomor telepon tersebut. Jadi kalau untuk secara pendataan di data pelanggan, kalau pelanggan yang ada emailnya itu lebih valid karena kan kita sudah send OTP gitu ya ke nomor telepon tersebut. Gitu. Nantinya kalau untuk login ini sih
lebih berpengaruh ke layanan takeaway ataupun delivery. Jadi kalau takeaway delivery kita ada sediakan opsi payment COD, tapi wajib untuk rajin daftar. Kalau rajin tamu kita nggak kasih gitu, Pak. Mungkin untuk opsi login ini cukup jelas atau ada yang bingung? Ini opsi login ini berarti untuk pelanggan atau untuk klien? Maksudnya ini opsi masuk ini berarti untuk si pelanggannya klien itu ya? Itu maksudnya Betul, ya? untuk end user, Pak. Jadi yang End menggunakan user. fitur web ordernya Oh, oke. gitu. Oke, Miss, ini saya coba tunjukkan untuk yang kupon diskon ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak ada setting di sini, kupon diskon itu bisa muncul di menu ini. Jadi nanti pelanggannya bisa eh, apply gitu ya untuk kupon diskonnya Ya, paham. dengan syarat tertentu juga sih ya. Ini kayaknya nggak ada yang bisa di-apply. Oke. Oh gitu. Oke, misalnya lanjut saya ke pembayaran. Nah, nanti untuk pembayaran sendiri kita ada sediakan 4 opsi pembayaran nih Pak di web ordernya. Jadi ada pembayaran di kasir, ada Kris Netsme, ini nanti perlu aktivasi dulu gitu ya dari back office. Kemudian ada virtual account sama e-wallet. Nah, kalau virtual account sama e-wallet ini dia by Zendesk, jadi sudah langsung aktif, jadi tidak perlu aktivasi lagi seperti Kris Netsme. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau untuk bayar di kasir seperti biasa gitu ya, nanti pelanggannya datang ke kasir bisa melakukan pembayaran tunai atau misalnya ada opsi pembayaran lain nih di kasir, misalnya ada edisi atau kris pribadi gitu ya, atau ada kartu kredit, itu nanti tergantung di kasir sediakan opsi payment apa. Lalu ada Krisnetsme, nah ini yang tadi perlu kita aktifasi dulu di back office. Untuk MDR-nya sendiri, Krisnetsme ini di 0,7% per transaksi. Lalu untuk pencairannya dia di H+1, minimal saldo di aplikasi toko Netsme-nya itu 50.000 gitu. Itu akan dicairkan besoknya. Tapi kalau misalnya belum sampai 50.000, itu akan di hold sampai dengan minimal saldo di sana 50.000 gitu Pak, baru akan dicairkan. Lalu kalau untuk yang virtual akun sama e-wallet, ini proses apa namanya pencairannya dia lebih lama daripada Kris Netsme itu di H+2 hari kerja. Jadi kalau misalnya transaksi hari Senin, cairnya di Rabu, Selasa cairnya di Kamis, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya transaksinya di Jumat, Sabtu, Minggu, itu cairnya di Selasa atau Rabu depannya. Karena weekend kita tidak ada proses pencairan, seperti itu. Nah, untuk MDR sendiri, virtual akun ini cukup besar sih Pak, di 4.162 per transaksi. Kalau e-walletnya itu 1,5%. Nah, tapi nanti untuk opsi payment ini, misalnya nih memang Bapak nggak mau gunain atau merchantnya nggak mau pakai gitu ya. Nah, untuk opsi payment Kris uh, virtual akun sama e-wallet ini bisa di nonaktifkan seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan aja. Jika memang mau pakai bisa diaktifin, kalau tidak mau bisa dinonaktifkan seperti itu. Lanjut, misalnya saya pilih opsi pembayarannya bayar di kasir. Kemudian nanti di sini keterangannya pesanan berhasil, kita bisa lihat juga untuk rincian pesanannya, statusnya masih menunggu konfirmasi resto. Nah, karena kita perlu accept transaksinya nih dari pos kasir. Nah, misal saya buka ya untuk posnya. Untuk suara notifikasi posnya apakah masuk, Pak? Masuk, Bu, masuk. Masuk ya, oke. Jadi nanti di pos itu akan ada suara notifikasi lonceng seperti ini. Kemudian nanti kasir bisa buka tanda ini yang ada notif satunya ya, Pak ya. Kita klik. Nah, nanti seluruh transaksi online order, baik dine-in, takeaway, delivery, atau reservasi, itu akan masuk ke filter pending ini terlebih dahulu. Jadi nanti akan ada transaksi, misalnya di sini ya, ada listingnya, boleh Bapak klik aja transaksinya yang mau diproses. Di sini nanti ada keterangannya sama nomor mejanya, nama pelanggannya, kalau misalnya tadi ada aktifkan opsi loginnya gitu ya, Pak ya.
Kemudian di sini ada pembayaran dan statusnya gitu. Karena tadi opsi pembayaran yang saya pilih itu pembayaran di kasir. Jadi statusnya masih belum bayar. Tapi kalau misalnya tadi pilih opsi paymentnya Krisnetsme atau virtual akun atau e-wallet, itu statusnya di sini pasti sudah bayar. Karena orderan yang masuk ke pos itu memang harus berstatus sudah bayar. Kalau misalnya belum bayar, dia nggak akan masuk ke pos seperti itu. Ini bisa di-accept saja transaksinya. Kemudian untuk step selanjutnya ini bisa disesuaikan. Kembali lagi ya, apakah memang di toko itu menerapkan wajib bayar di awal atau bisa nanti. Kalau misalnya bayar di awal, berarti setelah di accept mungkin bisa di close dulu gitu ya, tunggu si pelanggan itu datang ke kasir untuk selesaikan pembayaran. Tapi kalau misalnya memang sistemnya open bill, nanti bisa langsung kirim ke dapur aja gitu. Jadi nanti setelah selesai makan nih, misalnya si pelanggannya, kita bisa kembali buka fitur ini, kemudian kita cari filternya. Misalnya tadi transaksi dine in gitu ya. Dia mau pembayaran, kita klik untuk terima pembayarannya dari sini, seperti itu. Mungkin dari Bapak untuk proses dine-in sampai ke pos penerimaan order dan pembayarannya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin lebih ke yang tadi ya, proses mulai dari kalau yang di POS-nya masih oke kan teknisnya begitu kan. Cuman kalau yang tadi mulai dari order awal tadi itu berarti pilihannya si customer tadi bisa login atau nggak login gitu ya. Kalau untuk opsi loginnya itu kita bisa nonaktifin sih Pak. Jadi memang Oh, bisa untuk nonaktifin. betul, tadi kebetulan karena saya mau tunjukin opsi kupon diskonnya sih. Jadi kalau mau pakai kupon diskon itu wajib login, meskipun Oh opsi gitu. loginnya Bapak nonaktifkan gitu. Oke, 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 paham, paham. Heeh. Tapi Jadi pilihannya kalau dia mau ada diskon dia harus login dulu jadi member kan gitu ya. iya benar-benar. Tapi kalau misalnya tadi saya nggak pakai kupon diskon nih, misalnya saya contohin ulang ya Pak ya, Mm-mm. flow-nya. Saya tambahin order, ringkasan, inilah saya langsung klik bayar. Itu nanti langsung ke halaman ini sih Pak, tanpa login lagi gitu. Karena kan sebenarnya kalau dine-in kan kecenderungan customernya agak tidak mau ya mengisi untuk login seperti itu. Karena kan misalnya pengennya cepat makan seperti itu. Betul, betul, Mm-mm. betul. Jadi nanti langsung ke opsi pembayaran aja. Tapi kebetulan tadi karena saya mau tunjukin yang kupon diskon sih Pak. Jadi memang kalau Ya, kupon diskon wajib login seperti itu. oke. Nah, tadi yang nunjukin kupon diskon tadi berarti ini kalau nggak ada login nggak akan muncul kupon diskonnya ya. Benar-benar Pak. Betul. Oke. Berarti nanti teknisnya gimana ya kalau kasusnya di sini kan dia bukan dine-in ya, dia toko toko roti gitu ya, Mm-mm. toko kue gitu. Nah, eh pengennya sih kayak ini ya, kalau takeaway itu kan nanti ada delivery gitu kan, Betul, delivery. betul. Nah, delivery kan kita bayar dulu plus biasanya sih saya pernah belanja di Tomorrow begitu kan. Belanja di Mm-mm. Tomorrow kita pesen kopi, kemudian nanti pakai apa gosen. Setelah itu nanti kita bayar apa namanya harga produk plus ongkir. Nanti baru kita yang langsung pilih mau diantar kemana kan begitu ya. Kira-kira Mm-mm. ini bisa seperti itu nggak ya? Kalau untuk take away sih lebih tepatnya kan si pelanggan ini dia ambil orderannya gitu nanti ya ke toko ya Pak. Nah ini coba saya kasih tunjuk sekalian kalau take away ini nanti akan disuruh pilih lokasi outlet gitu ya. Jadi ini kebetulan karena saya sambungkan kedua tokonya, anggapannya sebagai toko cabang, jadi muncul alamat lainnya juga gitu. Oke. Berarti Oh, nanti cukup sekali aja ya, Bu ya. Ininya, settingnya. Ini misalkan ti, outletnya ada 8 misalkan di mm-mm, Pekanbaru. Nah, mm-mm. nanti untuk yang antarin makan ini ngesetnya satu aja berarti ya. Enggak sih Pak. Jadi kalau untuk settingnya tetap di semua toko cabangnya. Jadi misal tadi ada 8 Hmm. toko, berarti 8 toko Hmm. harus disettingkan fitur online ordernya, kemudian Hmm. disambungkan CRM-nya seperti itu. Oke. Jadi Tapi nanti nanti dia bisa pilih gini juga nanti ya. Terakhirnya betul, ya.
Kalau misalnya Oh, Bapak aktifkan CRM-nya, itu nanti hmm. seperti ini. Jadi muncul juga alamat cabang lainnya. Oke, oke, Jadi paham. misalnya saya punya alamat cabang A gitu ya, tapi ternyata, Hmm, oh lokasi saya ternyata lebih dekat sama cabang B ya. Jadi saya bisa tinggal klik aja ke cabang B gitu hmm, misalnya. hmm. Tapi dengan catatan memang untuk CRM-nya tadi itu aktif ya Pak. Ya, kalau cara ini Oke. sih udah terpusat sih sekarang. Mm-mm, mm-mm. Oke, jadi kalau untuk take away nanti opsi pertama itu kita wajib isi waktu pengambilannya. Misalnya kita mau ambil dalam waktu dekat gitu ya, sejam, setengah jam, satu, dua, atau misalnya kita mau custom. Misalnya lebih, misalnya saya mau jam 12 siang misalnya ya. Nanti bisa disesuaikan di sini untuk yang jam custom gitu. Kemudian kita pilih menu, untuk proses pilih menunya sama ya Pak ya, seperti yang di dine-in. Yang membedakan nanti ke saat proses pembayarannya. Hmm. Jadi nanti kalau, oh ini saya udah login ya. Sorry, saya ulang ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya tadi dine-in itu kita bisa tanpa login, kalau take away sama delivery itu wajib Pak. Jadi Hmm. loginnya ini wajib, nanti bisa disesuaikan aja mau pilih yang mana. Kalau memang misalnya bisa untuk pembayaran COD gitu tadi ya, itu arahkannya ke login daftar. Tapi kalau eh, hanya sediakan opsi payment online, misalnya pakai Krisnetsme, virtual account sama e-wallet aja gitu misalnya ya Pak ya, bisa arahin untuk ke login tamu aja. Bisa nanti, karena nggak perlu OTP sih ya, lebih singkat untuk pengisian datanya. Yang penting kita dapat nama sama nomor teleponnya tadi gitu. Lanjut ke opsi pembayarannya juga sama. Ini kebetulan saya login jadi ada opsi pembayaran COD-nya. Kemudian nanti sama masuk ke pos kasir juga seperti ini. Kita accept transaksinya, kemudian kita proses gitu ya. Ini untuk jamnya nanti, oh kita terima. Oke, misalnya kita proses dulu. Kemudian setelah customernya datang dan dia mau proses pembayaran, sama kita klik kembali tanda E di sini, ganti filternya ke transaksi take away, kemudian selesaikan pembayaran, terima pembayaran. Tapi kalau misalnya tadi kita sudah payment di awal gitu ya, pakai Kresnetsme misalnya, nanti Bapak tinggal buka ini hanya untuk selesaikan transaksi saja, agar status transaksinya selesai gitu ya, tidak confirm lagi. Seperti itu. Oke, kemudian kalau yang delivery, nah kalau delivery dia lebih lebih panjang sih Pak, karena kan memang dia ada masukin alamat lagi gitu ya. Betul, Sebentar, betul. Biasanya sih gitu memang. betul. Nah misalnya ini saya contohin untuk yang delivery ya, kita klik ke linknya atau misalnya ada QR-nya, terbuka halaman ini, kemudian kita pilih layanan delivery. Lalu untuk alamat nanti kita bisa tambahkan dulu di bagian atas ini. Atau misalnya nanti kalau di akhir di halaman ringkasan Bapak mau ganti alamat juga masih bisa. Lalu pilih menu seperti biasa, kemudian nanti next. Nah, kita akan diminta untuk pilih pengiriman. Jadi kalau misalnya aktif untuk pengiriman online-nya, nanti di sini akan ada opsi GoSend gitu ya. Misalnya kalau kita di Jabodetabek juga akan ada opsi Grab Express seperti itu. Itu gratis ongkir waktu tertentu kalau I- nyediain oh apa ya delivery free dari toko gitu ya. Iya, ini kalau misalnya ada free delivery dari toko sih Pak sebenarnya. Karena kan Tapi untuk bisa yang dimatikan. opsi gimana Pak? Bisa dimatikan. Bisa. Jadi Pilihannya ya gosen aja gitu.
Gimana, sorry? Pilihannya hanya GoSend saja gitu. Bisa. Untuk Oke. opsi paymentnya, sorry, opsi pengirimannya misalnya hanya mau gunakan pengiriman online itu bisa. Kalau misalnya hanya mau pakai kurir pribadi bisa, atau aktif keduanya seperti ini juga bisa, gitu. Oke. Ya. Jadi kalau kita pilih opsi yang GoSend, dia langsung nyari, langsung ke ini ya, Bu ya? Langsung ke aplikasinya ojol ya? Atau gimana? Bukan ke aplikasi sih Pak, tapi dia lebih ke pos. Nanti untuk pencarian drivernya itu langsung dari pos kasir. Nah, mungkin ini coba saya tunjukkan videonya ya Pak ya. Ya, karena itu nanti nggak bisa ya, langsung aktif dia ya. Kalau diaktifin ya. Gimana? Sorry? Kalau ini yang tadi Ibu demo kan Ibu klik lanjutin pakai GoSend langsung ngelink ke situ nanti ya. Iya, nanti saya harus ngirim barang dong Pak. Oke, oke, oke. Oke, Tengok videonya aja. iya boleh. Oh sorry, ini di post. Coba saya cepetin ya. Nah, jadi nanti di pos kasir kan dia penerimaannya sama ya Pak ya. Akan ada apa namanya, detail deliverynya, kemudian orderannya apa gitu. Nah, nanti setelah di accept transaksinya, ini akan ada opsi untuk cari drivernya. Sorry, ini kecepatan deh kayaknya. Oke, send to kitchen. Nah, jadi nanti setelah send to kitchen, bisa coba klik find drivernya itu, seperti ini. Nah, nanti ketika sudah dapat driver akan ada foto sama nama si drivernya, gitu sih, Pak. Oke. Nanti kalau misalnya Bapak klik tiga ini, akan garis tiga ini akan ada log dari deliverynya si transaksi ini juga, gitu. Ini yang jalankan ini si customer atau toko? Toko, Pak. Ini dari Oh, sisi toko. toko, betul. Karena kan kalau untuk cari driver kan pasti dari toko ya, Pak ya. Cuman bedanya sih nanti ini tidak perlu dari aplikasi berbeda, tapi langsung dari pos kasir kita aja gitu. Oh, berarti dia cukup tadi klik GoSend, bayar, udah nanti langsung masuk ke POS baru muncul yang seperti ini gitu ya, Bu ya. Betul, betul, betul. Jadi nanti tinggal tunggu drivernya datang aja ke tokonya gitu, Pak, untuk antar pesanan ya. Seperti itu. Karena nanti kita juga harus setting lokasi toko gitu. Jadi nanti untuk penjemputan orderannya sesuai titik gitu, Pak. Nah, di sini ada opsi pengiriman. Nah, di menu online order ini ada pengiriman. Jadi kalau misalnya Bapak mau setting aktifkan GoSend-nya, nah itu bisa setting di sini. Kita klik tanda pensil ini, misalnya GoSend-nya kita mau aktifin gitu ya. Jadi tinggal Hmm. diaktifkan saja. Kalau Grab Express kebetulan karena saya di luar Jabodetabek, jadi tadi opsi di pengirimannya juga nggak muncul ya Pak ya, cuman ada GoSend aja gitu. Oke, berarti Kemudian di cuma sini, satu lah ya kalau di Sumatera ya. Cuma satu GoSend aja iya ya hanya berarti GoSend ya. aja sih Pak kalau Oke. untuk pengiriman online-nya. Dan tadi untuk pengiriman online-nya juga untuk jamnya kita masih terbatas sih Pak. Jadi hanya di jam 9 sampai jam 4 sore aja nih untuk Sampai jam. apa namanya, jam pengirimannya, jam kita bisa cari drivernya gitu sih Pak. Jadi kebetulan untuk di luar jam tersebut masih belum bisa seperti itu. Nah, kalau dia ordernya di atas jam itu, apakah GoSend-nya masih aktif atau enggak? Kalau di atas jam itu sebenarnya untuk opsi find driver tadi ada Pak, tapi nggak akan Oh, ketemu drivernya gitu. Jadi memang oke. untuk cari Bukan, drivernya maksudnya itu, dari sisi ininya, dari sisi customer, oh dari sisi tampilan di customer yang customernya ya, order. Benar. tetap ada sih Pak, tetap Oh, ada. tetap ada. Betul, Wah. Dan bisa di okein, diklik betul, okein. betul, betul. Aduh.
Beresiko, Memang Pak. masih, iya betul, memang masih kekurangan di kita untuk fitur ini seperti itu sih Pak. Jadi memang kalau misalnya di atas jam 4 mungkin untuk opsi gosen itu boleh dinonaktifkan. Karena takutnya kan ada yang langsung apa namanya order gitu ya pakai yang gosen. Betul. Cuma kan kalau untuk pengirimannya kita nggak bisa langsung proses hari itu tuh gitu. Ya, takutnya kan begitu namanya. Dikira kan orang belanjanya kan karena dia di toko, harapannya dia belanja langsung dikirim di saat itu kan. Betul, betul, betul. Nah, ya berarti masukkan aja itu Bu. Kalau bisa dimatikan fitur di atas jam 4 lebih bagus tuh. Jadi yang muncul kalau memang dia pesen yang delivery, ya nggak muncul delivery. Deliverynya mati gitu. Atau gimana gitu. Iya, Kalau betul, demikian betul. itu. Iya, iya, Pak, benar. Saya paham sih. Soalnya memang untuk yang fitur delivery ini kita memang masih development juga sih, Pak. Jadi memang Oke, kalau untuk opsi yang pengirimannya tadi memang masih banyak keterbatasan gitu di kita. oke. Siap. Lanjut Bu. Oke. Oke, mungkin ini coba saya tunjukkan juga untuk yang pengiriman dari kurir toko ya, Pak ya. Jadi Ya. kita bisa pilih yang atas, kemudian nanti ada waktu pengirimannya. Jadi kalau untuk waktu pengiriman ini bisa disettingkan dari back office. Jadi misalnya nih, Bapak mau ada hanya 3 jam pengantaran aja. Misalnya di jam 12, jam 4 sore, sama jam 7 malam misalnya. Itu bisa. Atau misalnya seperti yang saya tunjukkan, ini per jam itu ada pengantarannya gitu ya. Itu bisa Mm-mm. disesuaikan nanti. Misalnya Siap. tadi saya pilih jam 2, kemudian kita masuk ke halaman ringkasan. Nah, nanti di halaman ringkasan, misalnya Bapak mau ubah nih untuk alamatnya tadi ya, mau disesuaikan Mm-mm. lagi, bisa diklik dari sini juga, nanti bisa dicari untuk nama eh, tokonya, sorry, nama alamatnya, atau misalnya pilih dari Maps juga boleh. Kemudian nanti kalau misalnya mau kasih catatan, misalnya detail untuk bloknya atau rumah atau cat dindingnya misalnya ya, ini bisa ditambahkan untuk notes-nya. Lalu, oke, kalau ke bawah ini kurang lebih sama ya Pak ya. Oke, untuk sebelum pembayaran diminta untuk login dulu. Kalau memang kembali lagi, misalnya mau pembayaran COD, itu harus login daftar. Tapi kalau hanya pembayaran online, bisa lanjut dengan login tamu, gitu ya. Lalu untuk opsi pembayarannya bisa disesuaikan. Nah, mungkin catatannya juga Pak, kalau misalnya tadi pengirimannya pakai GoSend, untuk opsi pembayarannya hanya bisa menggunakan virtual account atau e-wallet saja ya Pak ya. Jadi untuk Kresnatsmi itu masih belum bisa seperti itu karena memang kalau untuk Gosen kan ada ongkir yang kita perlu bayarkan ke pihak Gosen gitu ya Pak ya. Jadi memang untuk Mm-mm. proses apa namanya payment pengiriman Gosen ini wajib menggunakan virtual account ataupun e-wallet. Jadi saat kita settlement ke merchantnya itu sudah bersih dari ongkirnya seperti itu. Jadi langsung kita potongkan ongkos kirimnya seperti itu, Pak. Mm-mm. Oke, saya lanjut. Misalnya pilih opsi COD gitu ya. Nanti di sini juga langsung ada jamnya. Tadi saya mau delivery di jam berapa. Kemudian ini tinggal di accept saja. Karena masih jam 2 ya. Mm-mm. Oops, sorry. Karena masih jam 2, ini kan bisa saya close dulu. Mm-mm. Jadi nanti misalnya dekat dengan jamnya bisa saya proses untuk send to kitchen seperti itu misalnya. Ada warningnya nggak? Belum ada sih Pak Kan, untuk warningnya. oh berarti harus diingat ya. Yes. Jadi memang perlu dicek berkala sih jadinya untuk yang orderan ini Pak. Hmm. Iya, iya, iya. Harus cek berkala ya. Ini jamnya ini jam berapa gitu ya. Betul. Ini kemarin kalau nggak salah ada muncul kayak fasilitas monitor gitu ya.
Itu untuk yang ke kitchen ya. Kalau yang monitor ya beda ya sama ini ya. Oh iya, display kitchen ya Pak ya maksudnya. Display kitchen benar. Iya, itu untuk yang kirim ke dapur aja sih Pak. Jadi kita bisa Oke. tracking gitu ya, mana orderan yang sudah diproses, mana yang belum gitu ya. Iya, Sudah iya, berapa iya, lama iya. ordernya masuk. Iya, itu untuk display kitchen sih Pak. Ya, sekalian nanya, ini kan model eh, pola transaksinya kan kalau di klien ini kan langsung ke contoh kasus saja kita ya Bu ya. Oke, Pola pola yang di klien ini dia customer datang, ini cerita yang lain lah dulu. Maksudnya boleh boleh bukan Pak. yang ini, bukan yang Mm-mm. delivery. Ini customer datang, dia bayar, Mm-mm. kemudian eh, bayar bayar dimasukin di kasir bayar setelah itu baru pesanannya dibikin jadi setruk dari hasil printan itu nggak langsung dikasih ke customer Mm-mm. dikasih ke bagian persiapan karena memang jaraknya nggak di dapur lah ya cuman beda ini aja stasiun aja gitu Oke, cuman di satu ruangan gitu kan nah kalau kalau seperti itu kalau dirubah misalkan apa ya dari customer sorry closingnya di persiapan bisa nggak gitu ya Bu ya maksudnya gini si customer datang pembayaran mm-mm. kemudian bahasanya si kasir ini nginfoin ini ada orderan nih gitu bahasanya Mm-mm. kemudian nanti terakhirnya si persiapan nyiapin barang kemudian di persiapan gitu bisa nggak seperti itu ya di Osera ya Sebenarnya bisa, tapi untuk yang persiapan itu harus ada akses pos juga sih Pak. Jadi setelah dia oh selesai kan ya untuk mm-mm. proses persiapan itu dia selesaikan dari pos yang akses pos dia sendiri gitu. Nah, akses posnya seperti apa dia? Kalau akses pos nanti bisa disesuaikan sih Pak. Jadi sebagai pos kasir aja. Jadi kan kalau Oh, apa namanya? Coba ya sebentar saya lihat. Sorry di sini. Nah, jadi nanti bisa kasih akses untuk yang pos staff juga sih, Pak. Jadi kan dia bisa bantu selesaikan juga untuk transaksi yang tadi udah disiapkan gitu. Tapi berarti nanti jatuhnya di kalau pas nggak di salah sih hall. ada, gimana Pak? Berarti di kasir jatuhnya di hall ya. Maksudnya di hold gimana tuh, Pak? Transaksinya di hall kirim ke dapur nanti baru si si persiapan yang nyiap nyelesain atau gimana? Tapi sebenarnya kalau dari saya sih sebenarnya sarankannya tetap selesaikannya dari kasir, Pak. Karena takutnya nanti Kasir. tumpang tindih gitu. Nah, iya itu bisa satu. Heeh, takutnya tumpang tindih. Misalnya nanti dari kasir yang dia udah selesaikan, terus dari yang penyiapan juga selesaikan. Takutnya ada bug atau apa gitu. Tapi memang menurut saya sih eh, baiknya memang diselesaikannya dari pos langsung sih Pak, dari kasirnya. Oke, Mm-mm. oke. Ya udah, sip. Berarti pakai pola yang lama sprintnya dikasih ke itu ya. Berarti Atau ya. pakai yang Bapak udah pakai yang display kitchen itu nggak Pak? Belum, belum. Nah, display kitchen itu gimana? Soalnya gini, kalau di pos, misalnya tuh dari kasir kirim send to Ke kitchen dapur. gitu ya Pak ya. Mm-mm. Heeh, heeh. Sebentar ya, coba saya kasih lihat. Untuk pos kasirnya pakai apa Pak? Windows atau Pakai ini eh, pakai tab, pakai tab tab ya? Oh Android. oke. Iya, tab Android. Oke, mungkin ini saya perlu konsultasi lagi sih, karena biasanya kalau dari apa namanya Windows, misalnya ini saya Hmm, kirim ke dapur ya, mana ya ini hmm. untuk kirim ke dapurnya? Belum diakses kita. Iya, kayaknya ini Itu belum tadi ada diaktifin. itu tadi ada Terus, kirim ke dapur tadi. misalnya saya kirim ke dapur. Nah, nanti sebenarnya di sini ada opsi untuk, ini keterangan ya, pesanan. Nah, jadi kita bisa lihat orderan yang udah kita send to kitchen di sini gitu Pak, di menu yang pesanan tadi. Ini. Nah, Jadi dia akan pada terbuka ke saat satu web. hmm,
Nanti kalau misalnya ini sudah diproses, tinggal diklik all done aja. Jadi dia hilangkan dari tampilan yang Mm-mm. display kitchen tadi. Seperti itu. Nah, itu waktu send to kitchen itu apakah sudah melakukan pembayaran atau belum ya, Bu? Belum sih Pak seharusnya. Oh, kalau dia misalkan polanya si customer datang bayar, baru nanti si kasirnya tetap terima uang seperti Mm-mm. orang transaksi, tapi bisa send to kitchen bisa nggak? Ya. Bisa sih Pak. Jadi biasanya kalau kita setelah selesaikan transaksi ya di pos. Misalnya tadi contohnya yang ini. Oh sorry lah, saya buat Coba. baru aja deh. Misalnya seperti ini. Saya payment ya, misalnya. Seperti biasa. Nah, nanti di sini sebenarnya ada opsi untuk kirim ke dapur juga sih Pak setelah payment. Coba Bu, coba Bu, send Misal to saya kirim ke kitchen. dapur. Hmm. Nah ini bisa dibuka nggak Nah, pesanannya apa? ini jadi masuk juga nih Pak yang Aglio. Gimana Pak? Oh ini satu Aglio ini nama produk ya? Iya, ini yang barusan saya check out. Oh Jadi oke setelah payment kita kirim send to kitchen dia muncul ke sini juga. Sama kok oke. Pak. Tapi bisa ini ya, kita nggak perlu closing lagi di kasir ya. Udah, ini tinggal si ini nyiapin. Iya, betul. Tinggal eh nyiapin aja oke di oke. sini. Siap 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 siap. Boleh boleh. Sip. Ini solusi kayaknya. Iya, jadi kalau misalnya di tab sih seharusnya dia nggak terbuka ke satu web lagi gini sih Pak. Jadi nanti langsung di postnya aja, opsi menu postnya aja untuk apa namanya display kitchen, Waktu apa tab, displaynya tab, gitu. sorry sorry sorry. Display itu kalau misalkan tab, sorry sorry. Kalau misalkan kasirnya pakai tab, Mm-mm, baru nanti ini kirim ke dapur gitu ya. mm-mm. Nah, terus yang di persiapan itu pakai TV atau layar monitor gitu bisa, Bisa sih Pak, bisa, bisa ya. Atau pakai Android juga gitu misalkan. Kalau pakai Android juga bisa juga. bisa bisa. Jadi nanti diselesaikan dari apa namanya dari persiapan gitu kan maksudnya ya Pak ya. Jadi dia yang Iya, klik iya, bisa sih Pak iya. seharusnya. Tapi ini Oh nanti perlu bisa. cek sama support dulu sih Pak. Baik, Kalau untuk baik. cara settingnya kurang lebih seperti apa saya kurang kurang paham gitu. Cuma Berarti nanti kayaknya masuk ke web juga itu ya. mungkin iya. Kalau di Hmm, Windows biasanya ke web sih Pak. Tapi kalau oke. di tab harusnya nanti tampilannya seperti pos seperti ini. Cuma nanti saat saya klik pesanan akan ada tab di sini aja, tidak terbuka ke browser seperti itu Pak. Boleh Bu dipastikan Bu, biar nanti kita uji coba Bu di sini. Kalau Oke, yang nanti ini, mungkin saya coba cek dulu ya. oke, baik. Oke, Oke, lanjut mungkin ke kalau tadi. yang oke, kalau yang Nah, penggunaan online order tadi cukup jelas ya Pak ya. Nanti mungkin online order kalau cukup jelas. nanti kalau mungkin ada Kami yang tak mau di kirimin video-videonya kali ya Bu ya. boleh-boleh. Nanti untuk video tutorial nanti bisa kita lampirkan atau mungkin hasil rekaman record meeting ini nanti mungkin dari Mbak Riri bisa sampaikan ke Bapak gitu. Siap. Oke, mungkin ini saya lanjut ke cara setting ya Pak ya. Cara setting fitur online ordernya. Nah, jadi nanti untuk setting fitur online order itu ada beberapa yang perlu di notes ya Pak ya. Jadi kalau khusus dine-in itu kita perlu setting mejanya dulu sama untuk lokasi toko. Nah, jadi lokasi toko boleh dipastikan untuk agar sesuai gitu ya Pak dengan titik lokasi aktual tokonya. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa masuk dulu ke menu pengaturan toko, kita klik ubah di sini, terus scroll ke bawah di bagian alamat. Mungkin bisa dilakukan saat lagi di tokonya gitu ya. Nanti kita bisa klik gunakan lokasi saat ini, kemudian disesuaikan untuk detail-detail alamatnya. Jika sudah, nanti boleh diklik simpan. eh Kemudian lanjut kita ke pengaturan point of sale. Lalu ke pengaturan untuk restoran.
Nah, ini nanti bisa kita tambahkan untuk denah mejanya itu dari sini. Jadi misalnya ada denah outdoor, indoor, seperti itu ya. Kita bisa kasih penamaannya, nomor mejanya berapa, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah kita buat, bisa kita sesuaikan lagi untuk denah mejanya. Jadi nanti ada nomor meja di sini, kita tinggal tarik aja sesuaikan dengan denah mejanya. Tapi kalau memang misalnya tidak ada denah tertentu, nomor mejanya bisa diurutkan aja. Misalnya dari 1 sampai 30 gitu misalnya diurutkan saja. Ya. Oke, kemudian untuk ngecek stok. Nah, ini juga perlu dicek sih, Pak. Jadi misalnya nih, tokonya tidak memperbolehkan jika stoknya kosong untuk diorder. Nah, itu nanti boleh diaktifkan untuk mode cek stoknya. Jadi kalau stoknya ada yang minus atau yang nol itu tidak bisa di check out sama pelanggannya seperti itu. Untuk menu yang ini gitu ya. Ini dan ini bisa diaktifkan seperti ini. Tuh. Lalu lanjut kita ke menu penjualan online, online order. Nah, nanti ini bisa kita aktifkan layanannya. Jadi untuk tampilan pop-up di info layanan ini lebih kurang sih mengenai biaya confidence fee sama MDR sih Pak. Kalau misalnya pakai ya opsi bayarnya. Jadi kalau untuk confidence fee ini adalah biaya penggunaan web ordernya. Jadi kalau misalnya si customer ini sorry, si merchant masih berlangganan di basic atau premium, itu ada kita kenakan fee layanan. Tapi kalau misalnya Hmm. sudah pro, itu kita tidak kenakan lagi fee layanan seperti itu. Jadi khusus dine-in sendiri itu di 0,75% per transaksi. Tapi kalau untuk takeaway, delivery, reservasi itu kita kenakannya 1%. Tapi 1% ini dikenainnya ke end user atau customernya si merchant. Jadi nanti akan masuk Hmm. ke notanya si customer seperti itu. Cuma kalau dine-in, khusus dine-in ini dikenainnya ke merchant seperti itu. Oke. Lalu untuk biaya MDR ini tadi sempat saya mention sebelumnya kalau virtual akun itu di 4162 gitu ya. Nah, di sini angka yang belum termasuk pajak sih Pak ya. Kemudian Hmm. e-walletnya 1,5%. Kalau untuk Kris Netsme tadi 0,7%. Eh, 0,7, iya betul, 0,7%. 0,75. 0,75 0,75 untuk apa? yang confidence fee Pak, dine-in. Oh, oh dan in. Kalau yang itu Netsme kiris tadi 0,7. Iya, 0,7. Oke. betul, betul. Kemudian ini keterangan tadi ya untuk settlement dana kita 2 H+2 hari kerja. Gitu. Lanjut, nanti di sini ada syarat ketentuan lengkapnya, mungkin bisa dibaca nanti ya kalau ada luang. Oke, nanti setelah diaktifkan untuk layanannya, bisa kita lanjut ke menu jam kerja. Nah, nanti ini bisa Hmm. kita checklist hari-hari yang tokonya buka gitu ya. Kemudian bisa disesuaikan untuk jam buka tutup tokonya. Misalnya start dari jam 7 sampai jam 10 malam gitu misalnya. Ya. Oke, kemudian di bawah sini ada menu tanggal tutup. Nah, ini misalnya ada tanggal libur spesial nih, misalnya libur Natal, libur Tahun Baru misalnya. Dan di tanggal tersebut tokonya tutup nih misalnya. Nah, ini bisa Bapak sesuaikan. Misalnya saya mau bikin tanggal 30 sampai tanggal 1 tahun depan itu misalnya libur gitu ya. Libur tahun baru. Nah, jadi pada rentangan tanggal ini toko online ordernya itu otomatis libur gitu Pak, tanpa Bapak perlu untuk unchecklist seperti itu. Jadi kita udah setting tanggal ini tokonya pasti tutup gitu. Lanjut, nah ini untuk settingan pengiriman dengan kurir toko. Nah, jadi nanti misalnya Bapak nggak mau pakai, ini bisa dinonaktifkan. Tapi kalau misalnya mau pakai dan mau setting, nanti bisa cek di sini untuk free delivery, misalnya mau aktif atau enggak gitu ya. Kalau misalnya tidak mau pakai, bisa dinonaktifkan aja free delivery-nya. Lalu kita sesuaikan
eh, biaya ongkos per kilometernya berapa. Misalnya Bapak kena ini 3.000 deh per kilometer gitu ya. Terus jarak maksimal antarnya hanya 10 kilometer kejauhan sih. 7 aja deh, 7 kilometer dari toko misalnya udah paling jauh. Nah, Hmm. jadi nanti per kilometernya dikenakan 3.000 misalnya seperti itu. Terus ada maksimal jumlah orderan per satu kali pengantaran. Nah, tadi kan kita ada beberapa jam pengantaran ya, Pak, yang saya jelasin ada yang per jam, bisa kita setting ada pengantaran atau misalnya di jam tertentu gitu. Nah, di tiap-tiap jam tersebut, apakah memang Bapak batasi nih slotnya? Jadi misalnya di tiap jam itu slotnya hanya maksimal 10 orderan deh yang bisa diantar sama kurirnya, misalnya maksimal banget tuh yang bisa diantar. Atau ya tidak ada batasan sama sekali, Bapak bikinnya unlimited. Jadi mau berapapun orderan yang masuk di jam tersebut bisa diantarin kayak gitu misalnya. Nah itu nanti bisa dibikin unlimited aja. Lalu ada durasi proses order. Nah, durasi proses order ini biasanya kita persiapin makanan ataupun barangnya itu berapa lama sih? Misalnya kan 15 menit atau 30 menit gitu ya. Jadi nanti mempengaruhi juga ke jam pengantaran yang bisa dipilih sama pelanggannya gitu. Mungkin sampai ke yang step ini dari Bapak mungkin ada yang mau ditanyain? Belum, Bu. Lanjut. Belum ya? Oke, baik. Hmm. Lanjut, di sini ada waktu pengiriman, kurang lebih sama seperti jam kerja ya. Jadi nanti bisa disesuaikan hari pengirimannya, apakah setiap hari ada pengiriman atau hanya hari tertentu. Kemudian jamnya juga bisa disesuaikan. Di tiap jam ada, atau misalnya hanya di jam tertentu. Misal tadi jam 12, jam 4 sama jam 7 malam misalnya Hmm. gitu. Sorry. Lanjut ke menu dine-in. Nah, kalau Bapak mau download QR-nya, tadi yang sudah kita setting denah mejanya, Hmm. itu kita bisa setting di, sorry, kita bisa download di menu dine-in ini, kemudian di banner dine-in. Kita klik tanda pensilnya. Nah, nanti kita bisa download sesuai layoutnya. Misalnya saya mau download yang lantai satu dulu. Nanti di sini kita sediain per meja itu ada dua QR. Ada yang polosan sama yang udah di desain nih, seperti yang saya tunjukin di awal tadi. Gitu. Ya. Jadi bisa di-download aja, mau yang square, landscape, atau portrait. Seperti itu. Lalu untuk pengecekan dine-in. Nah, untuk pengecekan dine-in di sini kita sebenarnya ada dua, Pak. Ada yang pakai radius sama yang pakai kode 6 digit. Nah, cuman kebanyakan sih dari merchant kita sekarang yang pakai itu menggunakan radius. Cuman memang untuk validasi dari radiusnya ini sekarang kita udah nonaktifkan. Karena kebetulan kemarin memang ada isu sih ya untuk lokasinya ini nyangkut di tempat sebelumnya. Jadi misalnya saya dari rumah, saya ke toko Bapak, tapi alam apa mapsnya saya masih nyangkut di rumah terus. Jadi dianggapnya saya lagi nggak di toko Bapak nih. Nah kalau Hmm. misalnya kita di luar radius itu kan jadinya kita nggak bisa order. Seharusnya kan gitu ya Pak ya. Hmm. Nah tapi ini memang karena kebutuhan dari merchant kita kemarin kesulitan gitu ya untuk Maps ini, jadi memang validasi lokasi itu kita nonaktifkan. Jadi memang Hmm. minusnya sih untuk gunakan radius ini, kalau saya punya QR-nya dari rumah saya mau scan gitu ya, itu Bisa tetap aja bisa, gitu ya. heeh, benar selama punya QR-nya seperti itu. Hmm. Kadang orang iseng nggak? Mm-mm. Tapi selama ini minim sih Pak, bahkan nggak pernah ada sih untuk report yang seperti itu gitu. Hmm. Hmm. Lalu selanjutnya ada gunakan kode 6 digit. Nah, kalau misalnya tadi mungkin ada merchant Bapak yang ragu gitu ya, takut ada yang apa namanya iseng atau ada yang fiktif gitu ya, bisa arahkan mungkin pakai kode 6 digit ini. Jadi waktu dia scan QR kan Pak ya, pertama kali yang diminta itu kode ini. Jadi harus di-input seperti itu. Cuman memang kan jadinya lebih flow-nya jadi lebih lambat ya sebenarnya kalau misalnya pakai
kode ini karena kita perlu konfirmasi lagi ke customer ini kodenya ya Kak gitu kan misalnya untuk proses dine in-nya seperti itu. Jadi memang nanti disesuaikan aja sama kebutuhan merchantnya seperti apa gitu. Nah, lanjut buku menu. Nah, jadi misalnya nih tidak mau pakai fitur order nih, tapi cuman butuh untuk buku menunya. Nah, itu bisa nanti kita download di sini di banner buku menu. Sama ya untuk template-nya ada yang landscape, portrait, square atau yang QR only. Nah, tapi kalau untuk tampilannya sendiri dari yang buku menu masih belum bisa maksudnya belum bisa di custom gitu sih, Pak. Nanti mungkin Bapak mau coba sendiri tampilan dari buku menunya seperti apa gitu ya, atau mau coba scan sekarang juga boleh. Coba saya scan. Boleh. Oke, sudah saya scan. Oh gitu ya. Tapi ini sifatnya ya buku menu aja ya. Betul, jadi nggak ada proses order, memang hanya tampilan menu aja sih. Sebenarnya ini Oke. opsional, karena kan kebutuhannya kebanyakan memang pengennya langsung order gitu kan, Pak ya. Ya, oke. Cukup. Oke, lanjut reservasi. Oh iya, tadi saya belum jelasin ya yang reservasi ya. Kalau untuk reservasi sih kita proses pemesanan lebih ke pencatatan orderan aja sih Pak. Belum se-advance kayak bisa blocking meja gitu. Saat ini sih masih belum bisa. Jadi prosesnya memang kalau untuk yang reservasi, misalnya nih saya contohin ya, saya mau reservasi, pilih outlet, kemudian nanti kita bisa pilih tanggalnya mau reservasi di hari apa gitu ya. Misal saya mau weekend Sabtu ini, kemudian waktunya bisa kita pilih. Nah, ini bisa disesuaikan juga untuk open reservasinya dari jam berapa sampai jam berapa. Soalnya saya pilih jam 12 siang. Oke, jumlah meja. Nanti ini bisa disesuaikan. Oke, kemudian untuk di sini ada minimal ordernya. Nanti ini bisa disesuaikan nominalnya dari back office juga, Pak. Lalu misalnya saya pilih yang nasi lemak aja deh. 15.000, saya next. Di ringkasannya ada info juga ya, kita reservasi kapan, berapa meja. Kemudian untuk opsi pembayarannya nanti dia langsung harus langsung payment di awal sih Pak. Jadi kita nggak ada opsi untuk bayar nanti atau bayar saat datang ke toko gitu. Jadi di sini makanya nggak ada opsi untuk bayar di kasir. Tadi kan biasanya ada ya Pak ya bayar di kasirnya. Nah, karena untuk reservasi kita wajib bayar di awal, kemudian belum ada untuk opsi pembayaran sebagian atau bayar nanti. Nah, itu kita belum ada. Cuma memang tadi sih Pak, jadi fungsi dari reservasinya ini jadi lebih ke catat hari reservasi dan orderannya apa. Seperti itu. Belum sampai ke bisa pilih meja gitu. Karena kan biasanya kalau resto-resto itu ada yang eh apa namanya ya tempat tertentu gitu ya misalnya ada yang favoritnya misalnya pengennya di teras pengen bookingnya misalnya yang di dekat kolam nah itu kita masih belum bisa sih Pak kalau sampai blockingnya seperti itu gitu. Nah nanti di menu yang reservasi ini kita bisa setting juga nih untuk minimal ordernya tadi kan saya settingkan sorry 10.000. Di sini bisa kita tentukan nominalnya, misalnya mau 100.000, 200.000 gitu ya. Nanti tergantung kebutuhannya. Terus maksimal meja yang bisa direservasikan berapa? Misalnya ada 5 deh yang bisa kita reservasikan gitu ya. Selebihnya nanti Hmm. untuk yang walk-in aja. Lalu ada maksimal waktu buat reservasi. Nah, ini kita bisa tentukan juga apakah last minute si customer tetap bisa reservasi nih. Atau misalnya tentuin, misalnya maksimal 3 hari sebelum, 1 hari sebelum, seperti itu harus sudah reservasi misalnya. Jadi kalau misalnya saya hari ini mau reservasi untuk
hari ini juga kalau saya setting terbatas tidak bisa. Jadi bisanya cuma booking untuk besok aja gitu. Lalu untuk durasi reservasi, nah berapa lama sih si customer ini bisa reservasi gitu ya? Misalnya 60 menit atau 120 menit, disesuaikan aja untuk kebutuhannya. Lalu untuk jam reservasi, nah ini tadi jam yang saya bilang, kita bisa tentukan dari jam berapa sampai jam berapa kita open untuk reservasinya. Karena kan misalnya bukanya dari jam 7 sampai jam 10 malam, tapi mungkin jam ramainya itu di jam makan siang, saya mau makan malam gitu ya. Nanti kita bisa sesuaikan, misalnya jam mulai reservasinya dari jam 11 sampai jam 1, misalnya seperti itu. Kemudian lanjut ke pengaturan terakhir ya. Di sini kita ada opsi untuk otomatis batalkan transaksi. Nah, ini khusus untuk pembayaran ini ya Pak ya, pembayaran di kasir ataupun pembayaran online yang sampai 15 menit tidak melakukan pembayaran, itu orderannya langsung batal jika Bapak aktifkan menu ini. Lalu di sini ada opsi untuk aktif nonaktifkan opsi pembayaran ya. Jadi kalau misalnya opsi pembayaran di kasirnya Bapak nggak mau pakai nih, cuma mau pakai fitur yang online-nya aja, pembayaran online itu bisa, nanti disesuaikan aja kebutuhan untuk opsi pembayarannya. Lalu ada minimum pembayaran akun virtual. Nah, kalau misalnya Bapak mau pakai ini tetap virtual akun, tapi hanya untuk transaksi yang besar aja. Misalnya di atas 300.000 dan 400.000 itu bisa pakai opsi virtual akun bisa. Nanti disesuaikan di sini nominal pembayarannya. Lalu untuk menu dine-in ya. Nah, jadi loginnya apakah mau dimunculkan atau tidak? Nah, jika tidak mau ada login, ini diaktifkan. Tapi kalau Bapak pengen pakai loginnya, ini dinonaktifkan. Seperti itu. Lalu di sini ada pelanggan dapat memesan harga produk dinamis. Nah, misalnya nih Bapak tokonya ada produk dinamis. Kemudian produk dinamis ini bisa dipesan, boleh dipesan sama pelanggan. Nah, kalau memang misalnya boleh, nanti ini diaktifkan aja. Kalau sebelumnya kan tadi waktu dine in ada opsi, ada tulisan pesan di kasir gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya di sini saya perbolehkan, sorry, di sini saya perbolehkan, nanti tidak ada lagi opsi untuk bayar di kasirnya. Nah, udah hilang. Jadi kita tetap bisa proses order. Tapi kalau memang misalnya nggak boleh nih, jangan di order gitu ya, bisa di off kan aja. Jadi nanti ada tandanya seperti ini. Oke, kemudian lanjut ke nomor WhatsApp. Nah, nanti di sini Bapak bisa tambahin nomor WhatsAppnya staffnya, misalnya kasirnya atau adminnya gitu ya, yang bisa reply kalau misalnya ada yang WhatsApp dari nomor yang di sini gitu. Misalnya customer ada yang mau nanya nih soal menu ataupun soal penggunaan online ordernya, misalnya dia WhatsApp ya, bisa nanti WhatsAppnya nomor yang di sini itu tersambung ke tombol ini seperti itu. Untuk time zone bisa disesuaikan di area mana gitu ya. Lalu untuk pengiriman tadi Gosen udah sempat kita bahas sedikit. Untuk lokasi penjemputan pemesanannya juga bisa disesuaikan lagi. Apakah sudah benar gitu ya. Lalu di sini juga kita sediakan beberapa tema warna ya Pak ya. Jadi misalnya mau pakai tema yang merah nih, tombol-tombolnya nanti boleh kita klik kemudian kita simpan. Jadi nanti tampilan di webnya, menu buttonnya ini warnanya merah seperti itu. Mungkin untuk settingan dari fitur online order cukup Pak. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditanyain. Cukup, Bu, cukup.
Sorry, tadi Ya. termute. Nah, gitu. Oh, oke Pak. Dari saya cukup. Mungkin nanti semisal Bapak di luar sesi ini ada yang mau ditanyain, mungkin bisa lewat Mbak Riri gitu ya. Dan nanti bisa dibantu sampaikan ke saya, nanti bisa saya bantu jawab. Baik, Oke, mungkin dari Mbak Riri ada yang mau ditambahkan lagi Mbak? Oke, udah cukup sih Kak. Tapi aku mau nanya juga nih Kak, kalau untuk online order ini khusus pro aja ya Kak? Kalau di premium sebenarnya bisa pakai untuk full fiturnya ya dari delivery sampai reservasi premium bisa pakai tapi ada fee layanan tadi yang 0,75% untuk yang dine in, 1% untuk layanan yang lainnya kayak takeaway, delivery, reservasi. Nah, tapi kalau di Pro, nah untuk biaya penggunaan fiturnya itu sudah tidak dikenakan lagi. Jadi hanya dikenakan biaya MDR aja sesuai dengan opsi pembayaran yang dipakai di web ordernya gitu. Oke Kak, terima kasih informasinya. Dari Pak Agus sudah cukup, tidak ada pertanyaan lebih lanjut Pak. cukup jelas, Bu. Oke, baik. Cukup. Nanti untuk recordnya akan saya share barengan sama record training kemarin ya Pak ya. Baik, baik. Baik, terima Paling saya kasih semuanya. setelah ini mau diskusi yang lanjutan kemarin itu, Bu Riri, yang masalah diskon itu. Oh iya, oke. Saya tutup dulu Hmm, ya. ya, Baik, thank you. Terima kasih Kak Nabila untuk trainingnya hari ini. Terima kasih juga Pak Agus dan Mas Akmal. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, silakan hubungi saya melalui WhatsApp ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Selamat siang. Selamat selamat beraktivitas siang. Terima kembali. kasih, Ya, selamat siang. terima kasih. Terima kasih, Bu Nabila. Iya, terima kasih Pak.